Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan di sini saya bakal ngebahas tentang soal UTS Mekanika Teknik di angkatan 2025. Dan ini saya akan bahas soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini dia bilang ada 3 buah kabel ini ya dihubung oleh cincin C. Jadi ada 3 buah kabel, 1, 2, 3 terhubung oleh cincin C. Tentukan gaya tegangan kabel AC yang ini dan BC yang ini yang disebabkan oleh beban silinder ini bermassa 60 kg dan ini adalah jawabannya. Tapi ini adalah hanya untuk ngecek aja jawaban kita sudah betul atau tidak. Jadi pertama-tama teman-teman, di sini kalian perlu tinjau bagian segitiganya yang ini. Nah, kalau saya perbesar, kalau saya seperti ini ya, ini adalah segitiga A, C, dan B. Saya perbesar terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, diketahui dari soal di bagian sini teman-teman, ini adalah 45 derajat, yang ini adalah 30 derajat. Nah, yang ini adalah titik C-nya ya. Nah, karena ini segitiga teman-teman, bisa kita belah dua di bagian sini. Nah, kita belah dua di bagian sini, dan di sini kita anggap di sini adalah titik P. Nah, karena ini segitiga, ini jadi membentuk segitiga sama siku-siku ya, membentuk segitiga siku-siku. Di sini ada 90 derajat. Di sini juga ada 90 derajat. Ups, salah. 90 derajat, oke. Karena di sini 90 derajat, di sini kita bisa tentuin sudut yang ada di sebelah sini. Karena total sudut segitiga itu ada 180, maka tersisa sudut yang ada di sebelah sini bisa kita hitung, yaitu di sini kita namai dulu sudut ACP. Di sini ada 45 derajat, dikurangi lagi dengan yang ini ya, dikurangi lagi dengan 90 derajat, dan di situ hasilnya akan sama dengan 45 derajat. Di sini ada 45 derajat. Nah, bagaimana dengan yang ini, teman-teman? Sama seperti cara yang tadi. Jadi, untuk yang mencari sudut B ini, itu kita namai dulu sudut PCB ya. PCB. Nah, di sini ada 180 itu total dari sudut segitiganya. Kurangi dengan di sini 90 derajat. Kurangi lagi dengan yang di sebelah sini 30 derajat. Nah, di situ akan ketemu hasilnya. Di sini adalah 60 derajat sudutnya ya. Dan ini terhadap sumbu X. Kalau kita panjangin lagi, di sini terhadap sumbu X. Kalau yang 15 derajat ini sudah terhadap sumbu X, jadi teman-teman nggak usah ubah lagi. Kenapa kita perlu mengubahnya dalam sumbu X? Karena kalau kita ingin meninjau gaya nantinya teman-teman, misal di sini ada C. Nah, ini misal ada proyeksi gayanya ya. Ups, maaf, seperti ini. Nah, misal di sini ada gaya, di sini kan ada di sebelah sini. Lihat sebelah sini ya. Di sini ada gaya dari tegangan TBC ya kan? TBC. Nah, di sini, tapi sudutnya dari sebelah sini. Sebetulnya bisa aja gitu. Kalau misalkan teman-teman mau kan nantinya kita akan memproyeksikan itu dalam sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, kalau teman-teman tidak mau diubah terhadap sumbu X sudutnya, bisa aja. Misalnya di sini 30. Maka di sini kalau kita namai di sini A, di sini C ya, di sini C. Ini A, ini B. Maka sin 30, sin itu demi ya, depan bagi miring. Depannya adalah B, miringnya adalah C. Maka kalau kita pengen cari B itu yang ini ya. B itu yang ini ya, yang lurus ke sumbu Y. Kalau kita mau cari B, itu adalah sin C, sin 30.
Nah, sebetulnya bisa aja kalau misalkan teman-teman nggak mau diubah ke sudut sudut ke yang sudut yang sumbu X ini. Biasanya memang diubah ke sudut yang diapit dengan sumbu X seperti yang ini, seperti yang sudut 15 ini. Biasanya agar untuk mempermudah. Nah, oke. Dari sini sudah diketahui sudut-sudutnya untuk yang segitiga ABC. Oke. Oops, kurang kelihatan ya. Saya perbesar dikit lagi. Seperti ini ya, kurang lebih. Nah, sekarang kita tinjau masing-masing. Nah, gimana cara kita meninjau? Di sini adalah kalau teman-teman sering latihan, di sini ada 3 buah sistem ya, kalau dalam ilmu termodinamika kita sebutnya sistem. Jadi ada sistem sini, ada sistem ini, dan ada sistem ini. Begitu. Jadi ada katrol, ada cincin, dan ada beban. Nah, pertama-tama kita hitung dari yang beban. Kita tinjau beban. Beban silinder ya disebutnya. Nih, beban silinder. Cuman terlihatnya memang seperti kotak. Tapi itu tidak ada pengaruh sih. Silinder. Oke. Beban silinder ini karena dia berbentuk beban silinder tegar, disebutnya benda tegar. Nah, jadi kalian bentuk aja seperti ini. Ini adalah free body diagram untuk benda tegar. Jadi kalian bentuk saja si bebannya sama persis seperti ini. Dia punya massa. Nah, di sini dia punya massa 60 kg. Massa itu biasanya diproyeksikan di tengah-tengah sini. Nah, ini 60. Pusat massanya ya, pusat massa 60 kg. Terus kita pengen ubah ke berat. Nah, berarti jadi dari sini dia. Berat. Berat ini rumusnya adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Lalu ada tali di sini. Nah, untuk tali teman-teman, perlu kalian ketahui, perlu kalian ingat-ingat kalau tali itu selalu tarik, teman-teman. Gaya yang dihasilkan oleh tali itu selalu tarik. Ini kenapa harus tahu? Kenapa harus tahu? Jadi, misalkan ini kan tarik ya. Kalau kita tinjau dari beban, nah si arah talinya kan tarik, berarti ke sini ya kan. Tapi kalau kita tinjau ke katrol nanti, tali itu tarik. Nah, dia arahnya ke sini. Jadi itu berbeda arah. Atau kalau biasanya digambarkan hampir X kayak gini ya, mirip seperti X. Jadi untuk beban dia arahnya ke atas, tapi bagi usi katrol dia arahnya ke bawah. Begitu ya nanti. T ini tarik, oke? T ini tarik. Nah, ini di sini kita namai sebagai TDM ya. TDM lah, kita anggap sebagai TDM. Nah, maka kita tinjau untuk sigma sumbu Y sama dengan 0. Sigma gaya di sumbu Y sama dengan 0 karena nggak ada gaya X, jadi kita perhatikan di gaya Y-nya aja. Nah, di sini kita kasih perjanjian tanda di mana kalau ke atas itu adalah plus, ke bawah itu minus, oke? Tapi tulis saja yang ke atasnya aja. Yang ke atas adalah TDM. Yang ke atas adalah TDM dikurangi dengan yang W. W itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, perlu kalian catat juga untuk gravitasi ini kalian perlu beritahu gitu, karena di sini tidak ada keterangan kalau si gravitasinya itu berapa. Jadi kalian kasih tahu kalau gravitasi yang kalian pakai di sini saya pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini massa tadi ada 60 kg. Ini massa 60 kg kalikan dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka TDM ini hasilnya adalah 588
kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat ini teman-teman itu sama aja dengan Newton. 588 Newton. Kalau kita pindah TDM, maka hasilnya TDM 588 Newton. Dan ini adalah gaya yang dihasilkan dari TDM. Dan TDM ini tarik ya, tali ke atas tarik. Oke. Oke, selanjutnya. Yang kedua, aduh ini B-nya mengganggu ya. Yang kedua, kita tinjau katrol teman-teman. Kita tinjau katrol. Katrol D. Nih ya, tinjau katrol D. Jadi di sini ada tali dari TDM dan di sini ada tali. Di sini kita sebut sebagai TDC. Karena di sini ada titik C ya, di sini ada titik C, di sini titik D. Nah, dia diapit dengan sudut 15 derajat. Nah, di sini teman-teman, perlu kalian ketahui ini adalah katrol. Kenapa maksudnya apa katrol? Katrol itu dia hanyalah sebuah media distribusi gaya. Dia hanya mendistribusi gaya aja. Distribusi gaya. Maksudnya ketika ada gaya ke sini, itu bisa dia belokin ke sumbu horizontal. Nah, dia bisa dibelokin gitu. Dia hanya ngedistribusin gayanya aja. Jadi, misalnya 50 Newton. Maka di sini 50 Newton juga. Seperti itu. Atau dia bisa juga ngedistribusiin jadi lebih ringan. Misal ada 2 tali seperti ini. Nah, ini ada 2 tali ya. Ada 2 tali. Nah, ini tali, ini misal 50. Nah, dia ngedistribusiin jadi bagi rata. Di sini ada 25, maka di sini juga 25. Dia ngebagi rata. Kalau di sini P, ini P, maka di sini 2P. Dia hanya ngedistribusiin aja. Jadi untuk yang katrol ini nggak bisa kita tinjau sebagai partikel yang nantinya kita ubah ke sumbu Y, sumbu X. Jadi ini nggak berlaku teman-teman. Kalau misalkan kalian mau kalau kalian jadikan ini menjadi partikel yang kita proyeksikan, jadi ini TDC sin cos ya, cos benar, cos 15. Ini nggak berlaku teman-teman ya, karena ini adalah partikel yang nggak bisa kita pakai di sistem katrol. Nah, artinya apa teman-teman? Karena di sini kita kasih perjanjian tanda kalau tarik ini simbol seperti ini. Kalau tarik itu plus. Nah, artinya karena di sini cuma ada satu tali, di mana tali itu yang tadi sudah saya bilang kalau tali itu dianggap sebagai tarik. Nah, maka TDC ini sama ya, karena cuma satu tali, TDC sama dengan TDM. Tadi TDM berapa? Ini TDM ya. TDM itu sama dengan 588 Newton. Ini enggak mempengaruhi si sudutnya ini ya. Oke, ini adalah tinjau katrol. Selanjutnya, kita tinjau cincin C. Tinjau cincin C. Nah, untuk cincin C ini baru kita anggap sebagai partikel. Kalau kita anggap sebagai partikel, nantinya akan kita proyeksikan berbagai arah. Nah, yang luas saja ya biar kelihatan ya. Nah, mungkin saya pindah lagi gambarnya. Saya ini ya. Sebentar. Oh, kenapa menyatu begini? Wait teman-teman. Oke. Nah, oke. Ini gambarnya ya.
Jadi di sini ada tali, saya kasih warna merah aja. Sini ada tali TDC. Di sini ada tali TAC. Nah, di sini ada tali TBC. Dan yang sudah kita dapat tadi sudutnya ya. Yang ini, nah ini sudutnya. Ups. Ini sudutnya. Sudah kita dapat 60 sama 45. Di sini 45 dan sini 60 derajat. Oke. Nah, yang ini kita proyeksikan teman-teman. Oh ya, di sini juga 15 ya. Jangan lupa di sini 15 derajat. Ini ya, dapat 15 derajat di bagian sini. Nah, ini kita proyeksikan teman-teman. Di sini TDC kita proyeksikan. Di sini kalau cara panjangnya ya, sini 15. Nah, ini tadi TDC. Nah, ini apa ini? Ini anggap ini Y, ini X, ini Y. Maka untuk sin 15, karena sin itu D mi, oh ini karena kita cari pinggir ya, kita pakai cos. Cos 15 itu sami ya, samping bagi miring. Sampingnya adalah X dan TDC. Bagi miring TDC. Maka X itu adalah TDC dikalikan dengan cos 15. Ya. Benar ya. Ini X tadi TDC cos 15. Nah, untuk yang sin 15 derajat yaitu TDC Y dibagi TDC depan dibagikan dengan miring. Nah, ini maka TDC Y itu sama dengan ini ya. TDC-nya ini pindah ke sini jadi dikali ya kan. Sin 15 dikali TDC atau TDC dikali 19 sama aja. Sin 15 derajat. Nah, ini untuk sumbu Y-nya. Kita proyeksikan ke sumbu Y TDC sin 15. Nah, kalau partikel bisa kita ubah, kita urai jadi beberapa gaya. Nah, karena gaya ini sudah kita urai teman-teman, panah yang merah ini jangan dianggap, karena udah kita bagi dua gitu. Jadi kalau sudah terurai, si ini jangan dianggap, oke? Dan ini adalah cara detailnya. Tapi karena untuk menghemat waktu, di sini saya langsung saja. Ini proyeksikan ke sumbu Y, karena ini sudah sumbu X, jadi kita hafalannya ya, kalau ini diapit dalam sumbu X, maka di sumbu Y itu adalah sin. Hafalannya seperti itu ya. TAC sin 45. Kalau diapitnya ke sumbu X, oke? Nih ya. 45 keapit sumbu X, 60 diapit sumbu X, 15 diapit sumbu X. Maka yang berarti yang di sumbu Y itu makanya sin, sumbu X makanya yang cos. Seperti itu ya. Nah, ini TAC. Kita proyeksikan ke sumbu X berarti yang cos, oke? TAC cos 45. Nah, ini TBC-nya kita proyeksikan ke sumbu X, maka di sini nggak muat ya. Di mana di sini lah. TBC cos 60 X, oke? Nah, ini adalah TBC sin 60. Oke. Setelah sudah seperti ini teman-teman. Nah, ini kita boleh hapus saja. Di sini kita tinjau gayanya. Pertama adalah sumbu Y. Terserah mau sumbu X duluan, mau sumbu Y duluan, terserah. Di sini saya ambil sumbu Y duluan. Nah, di sini kita perjanjian tanda dulu. Ke atas adalah plus. Kita lihat yang ke atas mana aja. Nih ya, TAC sin 45 sama TDC yang di sumbu Y ya. TAC sin 45, TDC sin 15. Ini ke atas semua ya. Dan yang sumbu Y terakhir ini TBC
arahnya ke bawah dan nggak ada lagi ya, cuma ada 3 aja. Kita tulis yang ke atas dulu, TAC sin 45 derajat ditambah karena TDC juga ke atas ya, TDC sin 15 derajat. Nah, terakhir adalah TBC, dia arahnya ke bawah, minus TBC sin 60 sama dengan 0. TAC kita biarkan TAC, sin 45 itu adalah akar 2 per 2 atau setengah akar 2 sama aja. Akar 2 per 2 saya tulisnya. TDC itu yang sudah kita cari teman-teman. Nah ini TDC nih. TDC itu 588. 588, jangan lupa satuannya Newton. Dikali dengan sin 15. Saya cari dulu sin 15 berapa. Sin 15 itu adalah 0,258 atau 259 kita bulatkan. Terserah mau ambil berapa angka di belakang koma. Kalau saya 3 angka terus saya bulatin. Terus TBC biarkan TBC, dan sin 60 itu adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3 sama aja. Nah, di sini teman-teman, karena di sini ada akar 2, ada per 2, di sini ada per 2. Biar kita hilangkan per 2 ini, maka seluruh ini harus dikalikan dengan 2. Jadi TAC akar 2 per 2 dikali dengan 2. Nah, ini kita kalikan 2 nantinya. 588 kali 0,259 kali 2 itu hasilnya ini teman-teman, 304,584. Nah ini ya hasilnya, sudah dikalikan 2. Terus TBC akar 3 per 2 kita kalikan dengan 2. Jadi yang ini kita kalikan dengan 2, yang ini kita kalikan dengan 2, yang ini kita kalikan dengan 2. Yang dikalikan dengan 2 itu adalah yang terpisah dari penjumlahan pengurangannya. Jadi segini itu satu kesatuan. Nah, segini itu satu kesatuan. Jadi yang dikali 2, ini kali 2, dan ini kali 2. Kalau ada plus atau minus dia terpisah. Oke. Nah, ini 2 akar 2 per 2 dikalikan dengan 2. 2 akar 2 akar 2 per 2 dikali dengan 2. Maka ini hilang ya. Jadi TAC akar 2 tambah dengan 304,584 dikurang dengan, ini juga sama, akar 3 per 2 dikali dengan 2, ini habis. Maka TBC akar 3 sama dengan 0. Ini bisa kita pindah. TAC akar 2 dikurangi dengan TBC akar 3 sama dengan min 304,584. Oh ya, saya lupa satuannya ya. Satuannya jangan lupa ditulis. Newton. Nah, ini ketemu persamaan 1. Persamaan 2 dapat dari mana? Persamaan 2 dapat dari sigma Fx sama dengan 0. Nah, di sini karena X itu kan kanan kiri ya, sumbu horizontal, jadi kita anggap kanan yang plus. Oke. Nah, di sini kita cari yang di sumbu X. Ada berapa aja? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita tulis yang plus dulu. Yang plus itu yang ke kanan. Yang ke kanan tuh yang TDC. TDC cos 15. Dikurang ya, karena yang lainnya ke kiri, dikurang dengan TBC dulu. Terserah mau TBC mau TAC dulu. TBC cos 60 derajat dikurang lagi dengan TAC cos 45 derajat sama dengan 0. Oke. TDC tadi sudah kita samain juga ya, nih TDC. Nih 588 Newton. Itu TDC 588 Newton dikali dengan cos 15. Cos 15 itu adalah 0,966 saya bulatkan, dikurangi dengan TBC cos 60 itu adalah
setengah. 3 dikurangi dengan TAC, cos 45 adalah akar 2 per 2. Nah, ini kita kalikan dengan 2 ya, sama kayak yang sebelumnya, kita kalikan dengan 2, maka 588 dikali dengan 0,966 dikali dengan 2. Nah, ini hasilnya adalah 1136,016 dikurangi dengan, nah ini karena dikalikan dengan 2 ya, jadi habis panjangnya itu seperti ini ya. Cuman saya langsung singkat aja. TBC karena 2-nya hilang jadi TBC dikali dengan 1, jadi ya TBC. TAC dikali dengan akar 2, TAC akar 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis juga dengan TAC akar 2 dikurangi dengan TBC. Yang ini pindah teman-teman, yang ini pindah ke kanan jadi min 1136,016 Newton. Nah, ini min nih, ini ada min, bisa kita kalikan lagi dengan min 1. Kita kalikan dengan min 1, dia hasilnya jadi plus. TAC akar 2 ditambah dengan plus TAC akar 2 plus TBC plus 1136,016 Newton. Nah, ini persamaan 2 teman-teman. Nah, ketemulah, kita pakai eliminasi. Nah, ini ada TAC, ini ada TAC, ini ada TBC, ini ada TBC, ini ada nilainya, ini ada nilainya, ketemu lah ya. TAC segini dan nih TBC. Nah, ini kebetulan TAC-nya sama nih, TAC akar 2, TAC akar 2. Berarti yang kita eliminasi adalah TAC. Gitu. Karena kalau TBC susah guys, penyakit itu susah dia. Bukan TBC virus ya. Jadi ini saya tulis yang bawahnya aja ya. Yang bawahnya di atas maksudnya. Kita eliminasi. TAC akar 2 ditambah dengan TBC itu 1136,016 Newton. Nah, yang kedua adalah yang ini. Jadi berarti ini eliminasi persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Ini TAC akar 2 dikurangi dengan TBC akar 3 sama dengan min 304,584 Newton. Nah, ini kita minus, maka ini habis. Berat habis. TBC dikurang dengan min TBC akar 3. Nah, ini sama dengan berapa? Ini kita ini min ketemu min ya. Jadi 1136,016 dikurangi dengan min. Nah, ini jadi plus, ya kan? Berarti ini plus ini berapa? Saya kalkulator dulu. Di sini hasilnya adalah 144,06 Newton. Nah, ini jadi plus ya tadi ya. TBC plus TBC akar 3. 144,06 Newton. Nah, yang ini gimana nih? Nah, ini bisa kalian keluarin jadi TBC 1 plus akar 3. Kenapa bisa gitu? Coba kalau kita masukin TBC kali 1, TBC kali 1, TBC, ya kan? TBC kali akar 3. Berarti TBC akar 3. Sama ya? TBC akar 3 sama. Nah, ini bisa kalian urai, kalian persimpel jadi TBC dikalikan dengan 1 plus akar 3. Itu sama dengan 144,06 Newton. Nah, ini kita bagikan teman-teman, kita pisahin nih jadi TBC doang di sebelah kiri. Jadi 144,06 Newton dibagi dengan 1 plus akar 3. Nah, ini kalian hitung di kalkulator berapa. Saya hitung hasilnya adalah
527, berapa ini? 29. Kalau di sini 29 ya. Tapi nanti hasilnya kemungkinan akan beda karena kita pakai pembulatan yang beda atau pakai beberapa angka di belakang koma yang beda juga gitu. Jadi nggak apa-apa asalkan mendekati. Mendekati ya di sini ya. 527,72 hampir ya. Hampir sama. Ini 527,29 hampir sama. Hampir sama. Jadi nggak apa-apa asalkan mendekati itu dianggap benar, oke? Selanjutnya adalah substitusi. Nah, ini sudah ketemu kan, si TBC-nya ini udah ketemu. Kita cari si TAC-nya. Bisa pakai persamaan 1, bisa pakai persamaan 2. Ini ya, bisa pakai persamaan 1 atau pakai persamaan 2. Di sini saya pakai persamaan 2 yang gampang ya, karena TBC-nya ini nggak perlu dikali apa-apa. Kalau TBC yang ini kita perlu kalikan dengan akar 3, itu sulit ya. Jadi saya pakai yang persamaan 2. Maka TAC akar 2 ditambah dengan TBC-nya kalian masukin. Ini ya, TAC ditambah dengan TBC-nya kalian masukin. 527,29 Newton, jangan lupa ditulis. Sama dengan ini 1000 ya, 1136,016 Newton. Nah, ini tinggal pindah ruas aja ya. Jadi berapa ini? 1136,016 dikurang dengan 527,29. Itu hasilnya adalah 608 ya, 726 Newton seperti ini. TAC-nya ini dibagi dengan akar 2. Ini dibagi dengan akar 2. Itu hasilnya 430,43 Newton. Ini saya bulatkan jadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di hasil jawaban yang di atas itu kemungkinan bakal beda karena pembulatannya berbeda juga. Nah, ini 430,88 hampir sama ya. Ini 430,43 hampir sama. Jadi ini dianggap benar karena pembulatannya ya. Dan ini adalah hasilnya ya. Tadi yang ditanya adalah TAC ya, ini TAC dan TBC. Nih, ini TAC, ini TBC. Dan ini sudah kita cari, ketemu TBC sekian dan TAC sekian. Dan itulah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.